Profiler is dead. Stupid copycat would join her at midnight. Sign from the caveman. Lisbon, where are you? I need your help. Pagi hari di tengah tempat pembuangan mobil rongsokan, ditemukan sesosok mayat wanita muda yang tampaknya sudah tewas sejak seminggu lalu. Seorang pemulung yang menemukan korban saat menyusuri tempat ini. Di pinggang korban terdapat syal rajutan rapi dengan bekas jam atau gelang di lengannya yang tampak diambil oleh pelaku. Jane sendiri pergi untuk bermain dengan anjing yang dibawa pemulung yang terus menggonggong. Melepaskan anjing itu dan berhenti pada satu titik, di mana ditemukan mayat kedua dan anjing itu tidak menggonggong lagi. Are you done? Hey, what do you say, Franklin? We done yet? Huh? We done? Beberapa waktu kemudian di CBI, sidik jari pada korban pertama masih diselidiki. Tapi untuk korban kedua diketahui bernama Valerie Beston. Tidak ada keluarga dekat. Bekerja di kantor perangkat lunak komputer setempat. 4 tahun lalu pernah menabrak tunawisma yang berakhir di rumah sakit jiwa. Valerie tewas kurang lebih 24 jam terakhir. Kepalanya dipukuli dengan cara yang sama seperti korban pertama. Teresa memerintahkan Rigsby, Joe dan Van Pelt mencari apapun koneksi yang terhubung antar kedua korban. Sedangkan dia sendiri kembali ke ruangannya di mana Jane mengganti sofa Teresa dengan yang baru. Belum sempat mengkomplain Jane karena menyukai sofa lamanya, mereka kedatangan Dr. Montague, konsultan ilmu keputusan atau bisa dikenal sebagai sang profiler. Sering bekerja dengan FBI dan agensi wilayah, terkhususnya untuk mencari pembunuh berantai. Ia membuat model komputer prediktif berdasarkan informasi dari TKP yang akan mengirimkan jika kasus itu dilakukan oleh pelaku yang sama. Dan 2 pembunuhan di kasus ini terdeteksi sebagai munculnya kembali pembunuh berantai yang dikenal sebagai caveman atau manusia gua. Tapi Teresa tidak yakin karena caveman mengirimkan potongan tubuh puisi kepada polisi bersama dengan pembunuhan yang dilakukannya. Dan caveman terakhir melakukan tindakan kriminal pada 10 tahun lalu. Montague setuju, tapi caveman melakukan 2 pembunuhan dengan jeda 1 minggu. Korban dipilih secara acak tanpa pola tertentu. Kemiripan yang sama dengan kasus ini. Jane pun mengatakan kalau sistem Montague keliru, karena 2 korban saat ini saling terhubung. At least you're wrong with conviction. These 2 women knew each other. How do you know that? Pada foto-foto bukti, kedua korban sama-sama memiliki kain rajutan dengan detail yang dikerjakan oleh tangan yang sama. Meski hal itu mengembangkan paradigma model dari caveman, Montague tetap yakin caveman adalah pelaku di balik kasus ini. Untuk ke depan, Jane merasa tertantang menghadapi Montague, sang profiler yang membuat analisis berdasarkan data. Really? A decision science consultant? Kemudian pindah ke tempat kerja Valerie yang diketahui bekerja di perusahaan daring bernama Agile Tartor. Tidak ada informasi yang menarik dari bos Valerie, tapi yang menarik ada pada isi meja kerja Valerie. Jadi Jane mengajak Teresa pergi ke tempat penampungan tunawisma terdekat. Actually, no, I have one more question. Where's the nearest homeless shelter? Valerie mulai menjadi sukarelawan di tempat penampungan tunawisma di dekat sini semenjak rasa bersalahnya menabrak tunawisma 4 tahun lalu. Dilihat dari isi meja Valerie yang mengumpulkan sabun, sampo, dan krayon, mengajak anak-anak dari tunawisma untuk berkelana alam. Dan benar, di penampungan ini, Valerie menjadi sukarelawan. Hanya saja, Rigsby dan Montague lebih dulu berada di sini. Those people. Bagaimana mereka bisa di sini? Sama dengan analisa Jane. Bedanya, Montague menganalisis kalau 17% wanita akan merasa bersalah setelah melakukan tindak kejahatan. Jane menganggap itu hanya tebakan. Rigsby dan Montague pergi, Teresa dan Jane tetap mewawancarai ulang sumber mereka. Direktur penampungan tunawisma ini bernama Donovan Threadlow. Diketahui kalau Valerie sangat menyayangi para tunawisma di sini.
2 minggu lalu, Valerie sangat sedih ketika salah satu tunawisma yang dekat dengannya bernama Marty meninggal di sini karena ada serangan flu burung dan banyak yang jatuh sakit. Sistem tubuh Marty tidak bisa mengatasi. Here, a lot of people got sick, and poor Marty's system just... Masuklah ke malam hari. Risby dan Cho menyusuri mobil van berdasarkan jejak ban yang ada pada TKP. Sambil mencari, Risby merasa Cho masih marah dengannya gara-gara kejadian di episode sebelumnya. Tapi Cho menjawab dia sudah melupakan masalah itu. Dan mereka berdiri tepat di dekat mobil van yang dicari. Ada suara di dalam mobil. Dan ketika mereka buka, ditemukan 2 orang yang sedang bermesraan, di mana wanita di sana memakai gelang yang mirip dengan bekas pada lengan korban pertama. Man, where'd you get that bracelet? None of your damn business, store. Dibawalah pemilik van ke CBI. Setelah ditekan oleh Cho, pria itu mengaku sering ke tempat pembuangan mobil mencari benda-benda yang bisa berguna. Saat dia mengambil gelang itu, wanita tersebut sudah mati. Di balik kaca interogasi, Jen mengatakan pria tersebut terlalu pengecut untuk menjadi pembunuh. Montague dengan data-datanya juga menyimpulkan hal yang sama. So you agree with me? Letter killer. Mereka berdua pun lalu berjalan keluar. Jen mengajak bertaruh $1 kalau kasus ini pelakunya bukan caveman. Montague setuju. Dan hanya berselang dari taruhan itu, mereka masuk ke ruangan Teresa di mana Teresa mendapatkan sebuah kiriman. Di dalamnya terdapat ginjal berdarah dan sebuah puisi dengan tertanda dari caveman. Jen kalah dalam taruhan. Esoknya, Montague mengadakan konferensi pers untuk memberi pernyataan kasus ini dilakukan oleh caveman. Sembari Jen melihat dari TV, Risby datang untuk memberitahu identitas pada korban pertama berdasarkan inisial pada gelang yang ditemukan sebelumnya. Bernama Fernanda Telan, bekerja di pabrik minuman botol bersoda setempat. Jadi kemudian Teresa dan Jen pergi ke gudang itu. Montague juga ikut setelah selesai dari konferensi pers. Mereka bertemu dengan sepupu Fernanda, Esther dan Nilda, yang mengelola pabrik tersebut. Terakhir, Esther melihat Fernanda naik bis setelah kerja dan tidak masuk kerja pada besoknya. Jen seperti biasa melihat-lihat sekitar. Di sana ada akuarium kadal jantan yang sangat diam. Is this a boy or a girl? I can't really see. It's a boy? Kata diam itu untuk menyindir Montague yang dari tadi diam saja. Jen meminta Montague mengajukan pertanyaan. Dan ketika Montague mulai bicara, pertanyaannya cukup menyinggung Esther dan Nilda. Sementara Teresa harus mengawasi pertanyaan Montague, Jen masuk ke dalam pabrik. Dia melihat proses minuman dan menanyai pekerja di sana. Diketahui Fernanda pekerja yang giat. 2 minggu lalu, dia jatuh sakit, tapi tetap memaksa untuk bekerja. Sick how? Stomach bug, something? Jen lalu mencicipi minuman soda sambil melihat pengumuman kalau besok malam ada doa cahaya lilin untuk Fernanda. Sebelum pergi, Jen menanyakan halte bis terdekat, yang kebetulan halte bis ada di depan pabrik ini. Kemudian sambil berdiri di depan halte bis, Montague muncul dan menanyakan kenapa Jen berdiri di sini. Jen mengatakan kalau tahu bagaimana kedua korban terhubung. Dia mengajak Montague untuk naik bis juga. Mereka pergi tanpa memberitahu Teresa yang masih ada di dalam pabrik. But my car's... Guys, get on the bus. Come on. Sekarang pindah ke Cho dan Van Pelt berbicara dengan Direktur Penampungan Tunawisma, Donovan Tredlow. Tim mempunyai informasi yang menarik tentang Donovan. Penampungan yang Donovan buka ini baru berjalan 9 bulan. Donovan menjawab iya dan baru pindah ke sini. Tapi faktanya data menemukan kalau Donovan pernah berada di area sini bekerja sebagai kontraktor pada 10 tahun lalu. Pergi sesaat setelah Caveman berhenti membunuh. Dan sekarang Caveman kembali beraksi bersamaan ketika Donovan kembali ke wilayah ini.
Jadi tim membawa Donovan ke CBI untuk dimintai keterangan. You need to come with us. Please. Kembali ke Jane dan Montague. Jane menunjukkan kalau jalur bus ini satu jalur dengan tempat Valerie bekerja. Ini yang membuat kedua korban saling terhubung. Jane menelpon Teresa untuk melaporkan hal itu, sehingga tim lain yang ada di CBI beralih tugas untuk mencari informasi tentang pegawai dan pelanggan tetap jalur bis tersebut. Sembari itu, Jane mengajarkan Montague untuk tidak selalu menganalisis memakai data yang teratur. Montague masih tidak terima kalau kasus ini tidak berhubungan dengan caveman. Jane juga mengajarkan bagaimana caranya mendapatkan informasi dengan cara bersosial yang baik. Di sana ada ibu-ibu yang tampaknya dialah yang merajut dua aksesoris yang ada pada dua korban. Jane mulai menyapa ibu itu, berpura-pura ingin membeli. Tapi Montague justru langsung ke pertanyaan inti, membuat ibu itu pindah ke belakang. Hello, we're investigating a murder of a local... Kembali ke CBI, Teresa yang diam-diam menikmati sofa baru yang dibelikan Jane, Van Pelt masuk untuk memberi informasi. Hey, I was... Berkas pegawai untuk sopir bus itu ada yang ditandai. Bernama Ralph Mercer. Baru bergabung ke perusahaan bis itu selama 6 bulan. Tapi berdasarkan nomor sosialnya, orang itu sudah mati 15 tahun yang lalu. Dan setelah ditelusuri lebih dalam, yang memakai identitas Mercer itu bernama Arthur Covey, yang mempunyai catatan kriminal yang panjang. Great. Where's he now? Got his route schedule from his boss. He's on the road now. Sedangkan di sisi Jane memberitahu semua penumpang untuk memberitahu dia jika ada orang menyeramkan yang naik bus. Salah satu penumpang melirik pada sopir bus ini. Sopir itulah Arthur Covey. Okay, thank you. Dia memberhentikan bus dan keluar. Jane dan Montague mengejar Arthur, tapi Arthur menodongkan pistol ke arah mereka. Dan ketika dia mencoba kabur lagi, Teresa dan Rigsby datang dengan mobil untuk menangkap Arthur Covey. Teresa lalu pergi meninggalkan Jane sebagai balasan sebelumnya. Take the bus. He was our driver. Pindah ke ruang interogasi. Diketahui kalau Arthur ternyata hanyalah seorang pengedar narkoba, bukan pembunuh Fernanda dan Valerie. Jane kemudian ke ruangan Teresa dan mengatakan Arthur bukan pelakunya, bahkan bukan caveman. Teresa juga setuju karena jadwal kerja Arthur tidak cocok dengan garis waktu pembunuhan. Dan tanpa bukti yang kuat, Teresa juga tidak bisa menahan Donovan Threadlow. Dia frustasi karena harus memulai dari nol kembali. Apalagi dia didesak Bertram dan Madeline untuk menangkap caveman segera. Jane mengatakan kalau caveman bukan pembunuh Fernanda dan Valerie. Karena Jane lah yang mengirim ginjal dan puisi itu kepada Teresa untuk menghibur dirinya terhadap Montague. Because I wrote the letter from the caveman. Jane berencana untuk mengungkap pembunuh yang sebenarnya di upacara cahaya lilin Fernanda di pabrik minuman dan berjanji akan bertanggung jawab atas perbuatannya ini. Pertama-tama, dia membuat Rigsby untuk mengajak kencan Montague, jadi hanya Jane saja yang akan datang ke acara tersebut. Dan sampai di upacara itu, Jane memberitahu semua yang hadir kalau caveman bukan pelaku yang membunuh Fernanda. Dan saat itu, salah satu yang hadir berteriak karena terdapat kotak dengan darah, di mana di dalamnya terdapat ginjal dan sebuah bros. Semua orang di sini tahu kalau itu milik Montague karena saat muncul di TV, Montague memakai bros tersebut. Dan terdapat sebuah pesan caveman mengancam pembunuh yang mencoba menirunya. Tampaknya ide ini Jane dapatkan dari kejadiannya pada episode akhir season 2. Lisbon, where are you? I need your help. Setelahnya kembali ke CBI, tentu saja Montague masih hidup. Dia baru pulang kencan dengan Rigsby. Jane memberitahu Montague kalau tim lain sedang menangkap pembunuh kasus ini. Pindahlah ke pabrik botol. Sepupu Fernanda, Esther dan Nilda
mereka mengemas barang seperti ingin kabur. Tapi muncul sosok yang mereka sangka caveman. Di saat itulah mereka ketakutan dan meminta ampun karena sudah meniru cara membunuh caveman. Pengakuan yang cukup untuk si caveman menunjukkan diri. Kembali ke CBI untuk menekan dua orang itu menceritakan motif mereka. Deduksinya adalah semua itu terjadi dari 2 minggu lalu. Fernanda memberikan minuman soda dari pabriknya pada Valerie untuk penampungan tunawisma. Tapi di saat yang sama, salah satu tunawisma, Marty, tewas pasca meminum soda tersebut. Fernanda mencari sumbernya ketika dia juga mengalami jatuh sakit dan menemukan fakta kalau berasal dari minuman soda pabriknya yang ternyata sudah terkontaminasi. Dengan beberapa konfirmasi akan memastikan hal itu. Jadi baik Esther dan Nilda tidak ada pilihan untuk mengakui perbuatan mereka. Soda mereka belakangan terlalu kehilangan banyak rasa. Jadi mereka memakai glikol sebagai stabilisator agar tetap bersaing di pasar. Sampai di mana Fernanda tahu dan mengancam melaporkan pada polisi. So we started using glycol as a stabilizer. Sehingga mereka membunuh Fernanda, lalu Valerie 1 minggu kemudian untuk membuat seperti perbuatan caveman. Dan kasus selesai. Sebelum pergi, Montague memberikan $1 kepada Jen atas kekalahannya dalam taruhan. Montague berterima kasih pada Jen sudah mengajarkan beberapa cara untuk menganalisa sesuatu. Tapi Montague tidak tahu kapan Jen mengetahui Esther dan Nilda pelakunya, jadi dia menanyakan hal itu. Jen mengatakan saat tim pertama kali datang ke pabrik menemui Esther dan Nilda, ekspresi dua orang itu terlihat sedang menutupi rasa malu, bukan kesedihan. Lalu hewan peliharaan mereka, kadal jantan. Orang-orang yang menyukai kadal sebagian besar orang-orang yang berdarah dingin. Montague terkesan dengan kemampuan mentalis Jen. Dan sebagai bentuk perpisahan mereka, Montague memberikan laporan statistik tentang Red John kepada Jen. Good luck. Well, thank you. Setelah Montague pergi, Jen awalnya membuang berkas itu. Tetapi kemudian berubah pikiran dan mengambilnya kembali.